Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan tetap berada bersama dengan kita. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hati, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita diajak untuk memiliki sikap yang berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Anak Manusia itu datang. Berjaga-jaga itu penting. Maka pertanyaan buat kita renungkan masing-masing. Sudahkah saya berjaga-jaga? Sudahkah saya menyiapkan segala sesuatu dengan baik? Kalau kita merenungkan soal kematian, tidak ada satu orang pun yang tahu jam berapa, pukul berapa, tahun berapa, dengan cara apa dia akan mati. Tidak ada yang tahu. Maka sikap yang harus kita pupuk dalam hidup ini adalah berjaga-jaga. Melakukan kebaikan sebanyak mungkin, agar kebaikan yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita belajar untuk selalu berjaga-jaga agar kita tidak sibuk dengan diri kita sendiri. Agar kita apa? Agar kita semua boleh menikmati kebahagiaan yang Ia janjikan. Karena tadi sekali lagi, kita tidak tahu kapan Dia datang menjemput kita. Maka tugas kita di dunia ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan. Kita butuh harta, kita juga mengumpulkan harta. Tapi jangan sampai kita lupa untuk mengumpulkan kebaikan. Harta yang diberikan kepada Tuhan harus menjadi berkat bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi mari, sikap berjaga-jaga ini penting dalam kehidupan kita. Agar ketika Tuhan datang, kita didapati dalam keadaan yang siap menyongsong Dia dan boleh bergembira bersama Dia dalam kebahagiaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan mereka semua yang bekerja di rumah sakit. Dampingilah mereka.
Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kesabaran dan kesetiaan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk membawa kesembuhan, kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang sedang sakit. Berkatilah semua tenaga kesehatan dimanapun mereka bekerja saat ini, khususnya mereka yang bekerja di pedalaman, di tempat-tempat yang sulit. Jaga mereka selalu Tuhan. Biarlah hidup mereka sungguh menghadirkan kerajaan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.